yang tidak mengalir. Kemudian mandi dari air yang dikencingi tersebut. Dan lafaz dari Imam Muslim, janganlah seorang dari kalian sekali-kali mandi nyebur ke dalam air yang tergenang dalam keadaan junub. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada dua perkara yang terlarang. Yang pertama yaitu mandi dan masuk nyebur ke dalam air yang tergenang tadi. Yang kedua yaitu buang air kecil di air yang tergenang kemudian mengambil airnya untuk mandi. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu 'anil bauli fil ma'id da'im alladhi la yajuz. Wan nahyu lit-tahrim in kana an-nasu yasta'miluna dzakal ma' illa falil karahiyah. Wal wa'id al-bauli bal asyad. Larangan untuk buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Jadi air yang tergenang yang tidak mengalir, contohnya kalau di Arab itu kan ada namanya oasis, gitu kan? Ada namanya oasis atau sumur-sumur tada hujan yang dianya itu terisi ketika hujan saja, turun hujan terisilah sumur itu. Kalau sudah musim kering, hilang airnya. Maka inilah yang dimaksud dengan air yang menggenang yang tidak mengalir tadi. Kalau di tempat kita mungkin sumur-sumur yang dianya itu bukan dari sumber mata air, seperti sumur tada hujan tadi, atau tempat penampungan air seperti di bak-bak penampungan air, misalnya. Kalau di kampung itu kan ada bak tempat penampungan air khusus untuk diambil airnya buat mandi diambil airnya atau untuk dijadikan air masak. Maka ini tidak boleh seorang itu buang air kecil di dalamnya. Adapun jika airnya itu mengalir, maka ini diperbolehkan dikarenakan air yang terkontaminasi oleh najis tadi bisa terganti dengan air yang baru. Jadi itu diperbolehkan. Adapun yang tadi, air yang tidak mengalir tadi, air yang sudah terkontaminasi tidak bisa terganti dengan air yang baru, mengendap begitu saja berserta dengan najisnya. Wan nahyu lit-tahrim. Dan larangan yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah larangan pengharaman yang bisa menyebabkan seorang terkena dosa. In kana nas yasta'miluna dzakal ma. Jika orang-orang memanfaatkan air tersebut, air yang tergenang tersebut, air yang di penampungan tersebut. Karena ilatnya di sini atau sebab mengapa diharamkan di sini adalah karena najisnya tadi menzolimi orang yang mengambil air itu. Jadi karena menzolimi tadi masuklah dia kepada pengharaman. Wa illa falil karoha. Jika misalnya air itu berupa yang berada di alam liar yang tidak dimanfaatkan oleh manusia misalnya, maka itu karoha, atau dibenci. Karena salah satunya itu menyebabkan polusi pada air yang bersih tadi. Yang mungkin ada seorang atau ada binatang-binatang yang hendak minum di situ terkontaminasi minumnya karena kita buang air di situ. Wal ghaid kal bauli bal asyaddu minhu. Dan buang air besar itu bahkan lebih parah lagi hukumnya, bahkan lebih dahsyat lagi hukumnya karena dianya itu lebih dari sekedar buang air kecil, bahkan ada zatnya di situ masih tertinggal gitu. Kalau buang air kecil mungkin ketika sudah masuk air bisa terlarut gitu, jadi nggak terlalu nampak zatnya. Adapun kalau buang air maka itu zatnya lebih
nampak dianya. Jadi itu lebih keras hukumnya dan lebih ditekankan keharamannya. Kemudian yang kedua, jawazul bauli fil ma'il ladzi yajri. Nah, ini dia. Bolehnya kita buang air kecil di air yang mengalir. Li'annal baula yajri ma'al ma' wa la yastaqim. Karena air dari buang air kecil tadi itu mengalir beserta dengan airnya, air yang tempat kita buang air tadi. Wala yastaqir, dan tidak menetap atau tidak mengendap di air tersebut. Walakin in kana fi asfalil ma ahadun yasta'miluhu fala yabulanna fihi li'anna yuqaddiruhu alaihi. Akan tetapi jika ada aliran air itu yang di ujungnya, misalnya di bawahnya itu ada orang yang memanfaatkan air yang mengalir tersebut untuk ditampung. Nah, jadi ini di pegunungan-pegunungan misalnya seperti di Sibulangit atau di daerah Minangkabau sana, di daerah Sumatera Barat, kan itu ada air-air yang ditampung, atau di daerah Padang Sidempuan sana, itu kan ada air-air yang ditampung dari bukit-bukit. Jadi air tersebut ditampung di sebuah penampungan yang berasal dari bukit. Maka terlarang hukumnya orang yang di atas itu mengencingi air untuk yang ditampung tadi. Maka seperti hukumnya itu seperti air yang menggenang tadi yang dimanfaatkan oleh orang-orang. Jadi haram hukumnya mengencingi air yang mengalir dari atas bukit, yang air itu ujungnya ditampung di bawah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berwudu, untuk diambil manfaatnya berupa air minum, maka ini terlarang sebagaimana tadi. Yang ketiga, an-nahyu 'anil ightisali fil ma'id da'im minal janabah. Larangan mandi atau nyebur ke dalam air yang tergenang ketika kita junub. Dan ini sama seperti hukumnya tadi. Seperti orang yang buang air di dalam air yang tergenang. Karena apa? Karena itu zatnya mengotori air yang tergenang tadi. Maka ya ilat atau sebab mengapa hukum itu ditetapkan di sini adalah karena kegiatan kita itu dapat mengotori zat atau mengotori kesucian air dari air yang tergenang tadi. Wal nahyu li tahrim in kana yusiduhu ala man yasta'miluhu minan nas illa lil karahah. Dan juga sebagaimana tadi, jika air itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kebutuhan hidup, maka itu masuk ke dalam keharaman. Dan jika tidak, maka itu termasuk karohah atau dibenci, perbuatan yang dibenci. Kemudian jawazul ightisal minal janabah fil ma'il jari. Bolehnya kita mandi dari air yang mengalir. Dan yang kelima, kamalus syari'atil islamiyah bi'inayatiha bit-thahara wal bu'du an asbabit turab. Sempurnanya syariat Islam terhadap penjagaannya dalam menjaga kebersihan dan menjauhkan pengikutnya dari sebab-sebab yang memicu bahaya atau yang sebab-sebab yang dapat memicu sesuatu yang membahayakan. Jadi itu tadi sebab mengapa kita dilarang untuk buang air kecil di air yang tergenang dan juga mandi di air tersebut. Kemudian ada sebuah ikhtilaf di sini, ada sebuah perbedaan pendapat. Apakah air tadi, air yang terkena najis tadi, bisa menjadi najis ataukah tetap dalam keadaan suci? Maka ada 3 keadaan di sini. Ada 3 keadaan air di sini. Yang pertama, apabila air tersebut berubah disebabkan najis, maka sepakat para ulama air tersebut menjadi air yang najis. Itu sudah
jumhur atau sudah ketetapan ulama. Kemudian apabila air tersebut tidak berubah disebabkan najis dan dalam jumlah yang banyak, debitnya banyak dan tidak berubah menjadi najis, maka sepakat juga ulama bahwasanya itu tidak najis. Oke. Dan ikhtilafnya adalah ketika tidak berubah tapi airnya sedikit, kurang dari 2 kullah sebagaimana dalam hadis Nabi. Jika kurang dari 2 kullah, apakah air ini berubah menjadi najis ataukah tidak? Maka ada 2 pendapat di sini. Yang pertama, jika air tersebut sedikit dan tidak berubah zatnya, rasanya, baunya, dan sifat-sifatnya menjadi sifat najis tersebut, maka air tersebut tidak menjadi najis. Oke. Pendapat ini diajukan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyab, Sufyan Ats-Tsauri, Daud Az-Zahiri, Imam Malik, dan Imam Al-Bukhari. Jadi, Masya Allah pendukung dari pendapat ini. Apa landasan mereka? Banyak. Salah satunya adalah hadis mengenai sumur Budoah atau sumur di mana, jadi sumur Budoah ini adalah sumur yang dahulu masyarakat kaum musyrikin di Madinah pada saat itu membuang kotorannya atau membuang sampah-sampahnya ke dalam sumur ini. Jadi sampah-sampah berupa kotoran mereka, sampah dari dapur, bangkai-bangkai hewan dimasukkan ke dalam sumur ini. Dahulu, pada dahulunya. Kemudian datang Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat hadis tentang sumur Budoah atau sumur Budoah, meriwayatkan, apakah kami boleh, jadi Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur tersebut? Maka Rasulullah berkesimpulan, al-ma'u tahurun. Al-ma'u tahurun la yanjusuhu syai'an. Air itu hakikatnya suci dan tidak ada yang dapat menajiskannya. Jadi bagaimana ini, Pak? Ini dalil bahwasanya air yang sedikit meskipun terkena najis tapi tak berubah sifat-sifatnya itu menjadi sifat najis, tetap dalam keadaan suci. Inilah dalilnya. Al-ma'u tahurun la yanjusuhu syai'an. Air itu suci secara zatnya dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Jadi sumur tadi meskipun dahulunya adalah bekas pembuangan kotoran sudah dibersihkan oleh para sahabat dan airnya akhirnya bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian ada juga pendapat bahwasanya air tersebut meskipun tak berubah kondisinya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tak berubah rasanya, tetap dihukumi najis karena kurang dari 2 kullah. Nah, sebagaimana hadis Nabi, air yang kurang dari 2 kullah, air yang lebih dari 2 kullah maka tidak dapat dikotori oleh najis. Adapun yang kurang dari 2 kullah ada potensi terkontaminasi najis dan menjadi najis. Maka pendukung pendapat itulah Ibnu Umar, Mujahid, seorang mufassir di kalangan tabi'in, ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, dan ulama-ulama Hanabilah. Jadi pendukung ini pun sangat kuat gitu. Sebabnya adalah karena interaksi air tersebut yang sedikit tadi dengan najis yang masuk ke dalam air tersebut bisa menjadikannya najis. Potensinya sangat besar gitu. Maka mereka menghukumi meskipun tidak berubah zatnya, zat air tersebut, sifat-sifat air tersebut dihukumi najis untuk sadduz dzari'ah, untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Adapun pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah pendapat bahwasanya air tersebut tidak menjadi najis jika tidak berubah sifat-sifat yang tadi, baunya, rasanya, dan warnanya oleh najis yang masuk. Jadi tidak menjadi najis.
Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena indikator terbaik menentukan air tersebut berubah sifatnya dari yang sebelumnya air murni itu suci, lagi menyucikan, menjadi najis atau tohir atau air suci biasa, maka indikator terbaiknya adalah tadi sifat-sifatnya, berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya. Kita contohkan air sirup, Pak. Air sirup itu air suci, tapi tak mampu menyucikan karena hilang sifat menyucikannya tadi, hilang sifat asal dari air tersebut. Dan ini tercampur oleh sirup kurnia. Ini nggak sponsor ya Pak, nggak sponsor. Misalnya tercampur sirup kurnia gitu kan. Berubah warnanya dari bening menjadi merah. Berubah rasanya dari tawar menjadi manis. Berubah baunya dari tak ada bau menjadi berbau-bau sirup kurnia. Begitu juga dengan najis tadi. Jika air tersebut tercampur dengan najis, berubah tidak rasanya, berubah tidak baunya, dan berubah tidak warnanya. Kok tak mampu kita merasakan air tersebut? Nah, mungkin kita rasakan air yang tercampur najis. Nah, jadi kita cium baunya sudah terasa enggak? Atau kok tak berbau dianya? Biasanya warnanya juga berubah itu, tercampur dengan najis. Jadi air itu apabila tak berubah warnanya, tak berubah rasanya, tak berubah baunya, tetap dalam kondisi asalnya, yaitu suci lagi menyucikan. Itu dia. Itu Bapak-bapak. Kita masuk kepada hadis yang ke-6 tentang hukum jilatan anjing dan cara menyucikannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sharibal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li Muslim ulahunna bit-turab. Wa lahu fi hadisi Abdullah bin Muwaffal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza walaghal qalbu fil ina'i faghsilhu sab'an wa aftiruhu as-saminata bit-turab. Jadi ada dua hadis di sini. Yang pertama pertama hadis dari Abu Hurairah dan yang kedua hadis dari Abdullah bin Muwaffal. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor guguk minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka bersihkanlah dengan air sebanyak 7 kali. Dan lafaz dari Imam Muslim, pada bagian pertama basuhan dibasuh dengan tanah. Dan hadis dari Abdullah bin Muwaffal bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor guguk tadi menjilat, jadi tadi minum, sekarang menjilat di bejana, di sebuah bejana, maka bersihkanlah sebanyak 7 kali dengan air dan usaplah 8 yang ke-8 dengan tanah. Jadi ini tentang tata cara membersihkan najis jilatan anjing. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama bahwasanya anna lu'abal qalbi ay riqa'u najis. Bahwasanya ludah atau air liur dari anjing itu adalah najis. Wa kadzalika kullu ma yakhruju min badanihi min baulin wa araqin wa ghairihima. Dan begitu juga cairan-cairan yang keluar dari badan anjing tersebut berupa air kencing atau keringat. Jadi ada pendapat ulama bahwasanya memegang anjing yang kering, dia kering bulunya itu tidak mengapa. Tapi jika dia basah, maka ini bisa menyebabkan najis. Yang kedua,
anna najasatuhu aghlazun najasat. Dan najisnya air liur anjing ini adalah najis yang berat, karena najis bagaimana dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi 3. Najis mughallazah, yaitu najis air liur anjing, air liur babi, dan najis-najis yang berat lainnya yang berasal dari kedua hewan tersebut. Dan juga yang kedua najis mutawassit, najis yang biasa, yang dia seperti najis kotoran manusia, air dari sisa buang air kecil, dan juga najis-najis yang pada umumnya. Kemudian najis mukhaffafah, itu najis dari anak kecil yang belum makan apa-apa, masih minum susu ibunya. Najis dari buang air kecil bayi yang belum makan apa-apa. Itu dari mazhab Syafi'i, pembagian najis. Kemudian yang ketiga, wujubu tathhiri ma walagha fihi al-kalbu sab'a marratin ihdaha biturab. Wajibnya membersihkan apa yang telah dijilat oleh anjing 7 kali, dan yang pertama kali dibasuh dengan menggunakan tanah. Wal ahsanu an takunal ula, dan sebagaimana tadi disebutkan, lebih baik tanah itu yang pertama. Meskipun boleh kita membasuh tanah itu di pertengahan, ketika awalnya kita basuh airnya dulu, kita basuh air, kemudian di tengah-tengahnya kita balurkan tanah, kemudian kita siram dengan air lagi. Atau di akhir ketika sudah kita basuh 6 kali, di tanah yang terakhir, jadi dibalurkan tanah. Dan tentunya tanah ini tanah yang kering, bukan tanah yang basah. Kalau yang dia terakhir tadi, kalau dia misalnya pertama atau yang pertengahan, memungkinkan untuk menggunakan tanah yang basah. Kemudian yang keempat, idza wajabat tathhiru min wulughihi bima dzukira fatathiru bidzalika min qawlihi wa aziratihi wa nahwihima min babi aula. Jika wajibnya membersihkan sisa dari jilatannya sebagaimana disebutkan tadi, itu wajib, maka membersihkan sisa-sisa dari air kencingnya dan juga keringat-keringatnya itu lebih utama lagi dan lebih wajib lagi. Kemudian yang kelima, al-hadisu nassun fi wujubi tathhiri biturabi ma'al ma, fala yutahhiru bi ghairi dzalika illa idza ta'azzar. Hadis ini menyebutkan bahwasanya wajib untuk membersihkan dengan air dan tanah. Jika tidak ditemukan 2 benda ini, maka tidak masalah menggunakan benda yang lain. Misalnya tidak ditemukan air, maka tanah seluruhnya tidak masalah. Atau tak ditemukan tanah, maka air atau benda-benda lain. Tapi tak mungkin kita temukan tanah, kan? Kita selama hidup di tanah, pasti kita temukan tanah. Mengenai hal ini ada sebuah kisah dahulu. Jadi tahun-tahun masa kepemimpinan Presiden Soekarno dahulu, pertentangan beliau dengan umat Islam itu di masa-masa akhir kepemimpinan beliau itu sangat keras gitu. Karena dari kalangan Islam ada Masyumi pada waktu itu, dan juga di kalangan Soekarno, yang mengusung Soekarno pada waktu itu dari kalangan nasionalis. Jadi terdapat pertentangan. Soekarno di situ mengkritik Islam-Islam yang puritan atau yang kuno, terbelakang, yang jumud dalam bahasa kita, kaku, memaknai syariat. Di situ dalam kritikannya Soekarno menyebutkan kisah dia. Karena Soekarno waktu itu punya anjing. Jadi Soekarno melihara anjing. Ketika anjing itu menjilat wadah
Tidak disebutkan wadah tempat minum atau tempat apa. Menjilat wadah kepunyaan keluarga Soekarno. Anak perempuannya ngadu sama Presiden Soekarno. Ya, ini tadi dijilat sama anjing peliharaan kita. Ini harus kita bersihkan enggak dengan tanah dan air. Maka Soekarno bilang, gak usah pakai tanah. Cukup basuh dengan air dan bilas dengan lisol atau dengan karbol. Jadi karbol untuk cuci kamar mandi itu biar harum. Gak pakai tanah, enggak. Karena ini kalimat ini. Karena Rasulullah dulu tak punya karbol. Pikirannya Soekarno. Karena Rasulullah dulu nggak menyarankan menggunakan karbol, nggak menggunakan sabun, nggak menggunakan deterjen dan sebagainya itu karena tak ada zaman dahulu. Itu pendapat Soekarno. Jadi dia menyarankan udah dibasuh aja dengan air dan dibilas pakai deterjen. Nah, bersihnya itu, amannya itu. Yang penting kan najisnya hilang gitu. Pendapat dia. Tapi dalam hal ini, mengenai kritikannya ini, ada balasan dari Pak Muhammad Natsir. Muhammad Natsir, Perdana Menteri kita dahulu pada zaman Soekarno. Beliau dari Masyumi, dari kalangan umat Islam, mengkritisi pendapat yang tak benar ini gitu. Mengkritisi pendapat yang cacat ini. Beliau mengkritisi bahwasannya membasuh atau mengganti basuhan tanah tadi itu enggak sepenuhnya benar gitu dan enggak bisa dibenarkan juga. Karena apa? Karena mengusap atau membasuh jilatan anjing tadi dengan tanah itu sifatnya ta'budi. Sifatnya itu langsung perintahnya dari Allah begitu. Dan tak mungkin kita ganti-ganti dengan hal-hal yang lain gitu. Dengan hal-hal yang sifatnya itu bisa juga menggantikan tanah tadi. Menggantikan posisi tanah tadi sebagai pembersih. Tidak bisa. Beliau mengungkapkan sifatnya ta'budi ini karena pertama, membasuh dengan tanah tadi sudah diterangkan tata caranya. Disebutkan tata caranya harus pertama dengan tanah, kemudian dengan air, atau dengan air, tanah, dan sebagainya. Yang penting air dengan tanah sebanyak 7 kali. Diterangkan rinci di situ. Itu yang pertama, sifatnya ta'budi. Yang kedua, tak ada ilat yang disebutkan di situ. Tak ada sebab kenapa harus pakai tanah. Tidak disebutkan ilatnya, sebabnya. Apakah karena untuk menghilangkan virus-virus, kuman-kuman yang terdapat dalam jilatan anjing tadi, ataukah karena sebab lain. Tidak diterangkan oleh syariat. Yang ketiga, tidak masuk di akal. Kenapa harus 7? Kenapa harus pakai tanah? Kenapa harus pakai air? Seperti itu. Jadi sifatnya itu pertama tidak masuk di akal tadi, tidak bisa dicerna oleh akal yang tentunya tidak paham syariat gitu. Yang kedua, tidak diterangkan ilatnya oleh Allah dan Rasulnya, tidak disebutkan dalam nas ilatnya atau sebabnya. Yang ketiga, tata caranya seluruhnya itu sudah diterangkan. Hal ini sama juga dengan misalnya haramnya babi. Babi haram kan, Pak? Ada orang mengatakan babi itu haram karena ada cacing pitanya. Hilang cacing pitanya, halal babinya tidak bisa. Karena ta'budi tadi, sifatnya sudah diterangkan oleh Allah, babi itu haram titik. Mau karena cacing pita, mau karena dia itu jorok, nggak ada hubungannya, penting babi haram. Yang menerangkan bahwasanya hikmahnya begini begitu, itu dari tinjauan kesehatan, bukan dari tinjauan syariatnya. Bukan dari tinjauan sebab turunnya perintah tadi. Dan ilat dari kesehatan ini untuk penguat bahwasannya, oh ini ternyata salah satu manfaat mengapa Allah mengharamkan babi. Bukan sebab mengapa diharamkannya babi. Enggak. Kemudian bertayamum dengan debu tadi. Dengan debu. Kita bertayamum dengan debu. Boleh nggak kita bertayamum itu cuma bedak-bedakan aja? Bedak gitu. Ada bedak Johnson, tayamum pakai bedak. Boleh nggak? Kalau secara akal sehat, lebih mantap lagi pakai bedak. Karena lebih harum dianya. Nah,
daripada pakai debu, entah dari mana pun debunya, entah ada penyakitnya debunya itu, tapi tidak diterangkan bahwasanya itu boleh. Tidak diperbolehkan kita mengganti debu tadi dengan bedak gitu. Itu dia dalam perkara tabu tadi. Kita itu sami'na wa ata'na dengan keterangan dari Allah. Kemudian satu lagi yang tadi, misalnya sholat, tata cara sholat. Ada orang pendapatnya seperti ini. Ini tentunya dari kalangan orang-orang yang katanya mengenal Allah, katanya. Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Ya wis, ingat aja. Itu ilat mereka menyimpulkan bahwasanya sholat itu untuk mengingat Allah. Udah, kita kan udah ingat Allah. Ngapa kita sholat lagi dengan gerakan-gerakan seperti itu? Ente bergerak seperti itu pun, kalau nggak ingat Allah, apa gunanya sholat? Nah, seperti itu dia. Itu cara pikir yang salah gitu. Ilatnya sholat itu bukan hanya mengingat Allah gitu. Bukan itu dianya yang dimaknai. Bukan itu dia logikanya. Mereka mengambil dalil, ya dalil dari Al-Quran juga. Wa aqimis sholata li dzikri. Dalil dari Al-Quran. Tapi pemahaman mereka terhadap dalil ini salah. Sebagaimana pemahaman tadi presiden kita terhadap membasuh jilatan anjing tadi. Dengan, udah kita basuh aja dengan sabun, habisnya itu najisnya. Kan gak seperti itu dia. Ada dianya tata caranya disebutkan oleh syariat. Seperti ini, seperti itu. Ilatnya nggak tahu kita. Sebabnya kenapa dibuat seperti itu nggak tahu kita. Nggak disebutkan juga sama Allah dan Rasulnya. Dan juga secara akal tak masuk akal itu. Kita sholat gerakan-gerakan itu, apakah masuk ke akal kita gitu? Kenapa kita harus sujud? Kenapa kita? Kalau secara akal itu untuk apa gitu? Kalau secara kesehatan sudah diteliti lah, begini begitu, begini begitu. Itu untuk pendukung manfaat sholat, bukan tujuan disyariatkannya sholat. Jadi mengkritisi tadi pendapat dari Soekarno, dari Bapak Muhammad Natsir, bahwasanya mengganti tanah dengan sesuatu yang bisa membersihkan secara zatnya itu tidak boleh. Dengan sebab membersihkan dengan tanah itu sifatnya ta'abbudi. Harus kita betul-betul mengikuti contoh yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nas-nas yang sahih. Seperti itu. Jadi tak bisa diganti. Meskipun disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, boleh kita menggantinya dengan salah satu zat itu, tapi jika dalam keadaan beruzur di situ. Misalnya tak ada air atau tak ada tanah. Tapi tak mungkin tak ada tanah karena kita hidup di atas tanah. Itu mengenai jilatan anjing tadi, membasuh dengan tanah. Dan bisa Bapak-bapak temukan dalam buku Islam dan Akal Merdeka karya Bapak Muhammad Natsir. Dan yang keenam, isbatu ayatin min ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dallati ala sidqihi wa sihhati ma jaa bihi. Menetapkan hadis ini menetapkan bahwa dalam ayat merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kejujuran beliau dan kesohihan beliau dalam menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Haitsu asbatat at-tibbu al-hadis gilazo najasati lu'abil qalbi ma yastamilu alaihi min amrad. Sebagaimana kedokteran mengokohkan atau menguatkan hadis ini bahwasanya dalam ludah anjing tadi terdapat bakteri-bakteri yang atau penyakit-penyakit yang membahayakan. Jadi itu sudah ditemukan belakangan sebelum syariat ini turun gitu. Sesudah syariat ini turun. Jadi sudah dibasuh pakai tanah, ternyata ditemukan bahwa tanah itu bisa menghilangkan bakteri. Jadi kembali tadi tidak bisa digantikan dengan benda lain meskipun itu menghilangkan bakteri tadi karena ilatnya bukan atau sebab hukumnya bukan
hilangnya bakteri. Nggak tahu kita sebab hukumnya apa. Jadi itu sifatnya ta'abbud, membasuh dengan tanah. Kemudian tadi ada hadis yang menerangkan bahwasanya ada 7 basuhan tadi. Faghsilhu sab'an ulahunna bit turab. 7 kali, yang pertama dengan tanah. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya menyebutkan faghsilhu sab'an bil ma'. Dibasuh 7 kali dengan air. Wasaminuhu bit turab, dan yang ke-8 dengan tanah. Bagaimana menggabungkan 2 hadis ini? Jadi hadis yang menerangkan ke-8 tadi, tanah yang maksudnya ke-8 ini bukan tanah di akhir tadi, bukan tanah yang terdapat di akhir tadi. Tapi bisa juga tanah itu berada di awal, kemudian dibasuh 7 kali dengan air, maka jumlahnya tetap 8. Kan tadi 7 kali dengan tanah, 7 kali dengan air, kemudian dengan tanah. Nah, yang ke-8. Untuk menggabungkan 2 hadis ini, yang pertama dengan tanah, kemudian dibasuh 7 kali, maka jumlahnya tetap 8. Jadi itu Bapak-bapak, apa yang bisa kita ambil dari dua hadis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Apabila bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Apabila belum bisa saya jawab, maka saya akan catat dan insya Allah akan saya cari jawabannya. Dan apabila itu berupa kekurangan ilmu saya, maka saya mohon maaf dan mengatakan Allahu a'lam. Tafadhol Bapak-bapak atau Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi yang pertama tentang larangan buang air kecil tadi, larangan buang air kecil di air yang tergenang. Kemudian yang kedua tentang membasuh jilatan anjing. Ya Pak, silahkan. Jadi sebagaimana disebutkan tadi Pak, dia tetap dengan 7 kali basuhan. Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah tempat yang terkena jilatan. Jadi tempat yang terkena jilatan itulah yang dibasuh tadi. Jadi misalnya terkena liur atau terkena air kencing gitu kan. Karena di wilayah kita ini banyak spesiesnya gitu dan banyak macam dan ragamnya. Jadi perlu kita pelajari nih Pak. Karena pernah saya lihat anjing tetangga itu kan dahulu di tempat pembuangan air wudhunya itu kan sebelum kita semen itu ada tergenang air di situ. Minum di situ dia. Ada pula anak-anak main becek di situ. Nah, itu dia muskilahnya itu, masalahnya. Nah, jadi ada anjing yang minum dari air itu, kemudian tak lama kemudian ada datang anak-anak yang main becek di situ, nangkap kecebong. Nah, gitu ya. Jadi ada apa? Itu bagaimana hukumnya? Apakah anak ini harus dibasuh 7 kali sama dibaluri tanah gitu kan? Karena airnya itu sampai ke badan-badan mereka gitu, ke kepala bahkan gitu. Jadi begitu ya. Membersihkan najisnya. Jadi penting bagi kita. Karena kalau misalnya becek lah, misalnya kita habis hujan, kan kita nggak tahu di mana anjing itu minum gitu kan. Anjing itu menjilat sesuatu. Maka kaidahnya di sini atau yang perlu kita perhatikan bahwasanya kalaulah hukum itu ditetapkan ketika kita benar-benar memastikan anjing itu memang menjilat di situ. Jadi kalau kita tidak tahu di mana anjing itu menjilat, ya sudah gitu. Hukumnya kembali kepada hukum asal gitu, bersih dan suci. Tapi kalau yang kita tahu ada anjing yang menjilat itu, maka kembalikan kepada hukum yang tadi, dibasuh 7 kali dengan air dan tanah. Mungkin itu aja. Atau ada lagi? Atau kita tunda dulu aja misalnya, atau kita selesaikan.
Kalau misalnya tersenggol bulunya tadi, kita pastikan dulu anjingnya itu dia kering atau basah. Kan kebanyakan ada anjing yang dia itu basah karena entah karena habis dimandikan atau berkeringat karena panas. Atau dia yang kering gitu. Kalau yang kering insya Allah tidak perlu dibasuh. Akan tetapi kalau anjing yang tersenggol itu basah, terkontaminasi dengan keringat anjing tadi, maka sifatnya menjadi najis juga. Nah, jadi perlu dibasuh juga dengan 7 kali basuhan tadi. Sudah. Atau karena insya Allah habis sisa kita selesaikan ini Pak. Sudah selesai, gak ada lagi apa lanjutannya. Gimana Bapak-Bapak? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Oke, cukup. Baik. Inilah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila itu berasal dari kebaikan maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu berupa kekurangan maka itu dari syaitan dan dari kekurangan diri saya pribadi. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.